Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama channel Fitria, channel tempat berbagi informasi, edukasi seputar dunia teknologi, pendidikan, dan bisnis. Nah, kali ini saya membahas gimana caranya jualan online modal nol ya. Strategi ini ala saya sendiri ya. Saya share untuk teman-teman yang butuh ilmunya. Nah, kenapa sih mesti modal nol? Karena kita pemula ya. Saya di sini mau bahas untuk pemula. Kalau untuk yang sudah pernah jualan laris manis, mungkin nggak apa-apa kok di skip videonya ya. Nah, karena di sini kita sama-sama pemula, jadi kita sama-sama pengen belajar gimana sih strategi jualan online modal nol itu dan bisa laris manis. Nah, selanjutnya kita masuk aja langsung ke tahap-tahapannya ya. Nah, step-step yang harus dilakukan adalah yang pertama harus buat kolam dulu. Ya, buat kolam, kedua rajin posting konten, ketiga rajin jemput bola, keempat rajin tambah database, dan kelima rajin maintenance. Wah, ini apaan ya? Kok sulit banget bahasanya? Tenang, nanti saya jelaskan satu persatu ya. Silakan disimak sampai akhir supaya nggak gagal paham. Nah, buat kolam alias grup mandiri ya. Teman-teman bisa pakai grup WA, grup FB, atau grup Telegram ya. Bukan nyepam di grup orang lain. Kecuali memang grupnya dipakai buat promosi dan gelar dagangan di sana, itu boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Tapi kalau teman-teman masuk ke grupnya orang yang di sana itu grupnya cuman buat belajar atau buat sharing, saran saya jangan nyepam di sana. Karena apa? Karena itu akan menyakiti hati yang punya grup. Contoh kecil ya. Kalau kita jualan di offline, kita misalnya jualan buah dan samping kita ada jual warung makanan ya, atau jual makanan lah. Nah, pada saat jam makan siang, otomatis warung makan bakalan rame diserbu oleh pelanggan ya. Nah, kira-kira kalau mereka nggak punya tempat parkir dan tiba-tiba ada seseorang yang parkir di depan si penjual buah sementara dia cuma mau beli makanan, otomatis gimana perasaan si penjual buah? Nah, sedikit kecewa ya, karena saya juga pernah merasakan ketika saya sedang jualan, ternyata dia parkir di depan di depan tempat saya jualan. Kemudian saya kira dia itu bakal beli ke saya. Oh, ternyata dia beli ke toko sebelah ya. Dan kebetulan dia itu parkirnya lama dan otomatis menutup jalan calon pelanggan kita. Jadi itulah ibaratnya nyepam di rumah orang ya. Jadi kalau bisa dihindari. Karena apa? Karena kita tidak disukai oleh orang lain dan image-nya juga buruk ya. Karena bisnis yang baik itu bukan bisnis yang nyepam di grup orang sana sini atau di komentar sana sini ya. Cukup buat kolam sendiri, bisa grup, bisa WA, atau bisa Telegram ya, biar lebih bebas. Mau satu hari itu posting 100 kali nggak masalah ya. Oke, kita lanjut, yaitu rajin posting konten. Rajin posting konten ini, postinglah hal-hal yang bermanfaat untuk kolam Anda. Dan karena dengan konten juga akan menambah trust atau kepercayaan calon pembeli. Nah, kalau kita akunnya diisi dengan jualan, otomatis kita akan dicueki dan akan dijauhi oleh calon pembeli kita. Mereka akan risih dan mereka tidak suka dengan akun kita ya. Maka isilah akun kita dengan konten-konten yang bermanfaat, dengan hal-hal yang positif, misalnya dengan doa, status inspirasi, tips and trick ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan target pasar. Nah, selanjutnya rajin jemput bola. Waduh, kok jemput bola sih? Emang ada lapangan ya? Bukan ya, tapi di sini kita harus rajin interaksi, rajin komunikasi, sapa, tanya kabar mereka, atau ucapkan hari-hari spesial mereka. Nah, misalnya ulang tahunnya, atau wisudanya, dan pesta pernikahannya. Ini kalau dilakukan secara kontinu akan menambah rasa nyaman dan kepercayaan calon pembeli.
Misal kalau di Facebook itu ada fitur yang namanya ucapan selamat ulang tahun. Nah, kita bisa tuliskan kata-kata selamat ulang tahun untuk mereka, baik kenal ataupun tidak kenal. Karena apa? Efeknya ini akan terasa terkesan di hatinya dengan seperti ini ya. Kenapa ya si A kok ngucapin ulang tahun saya? Apa dia kenal ya sama saya? Nah, akhirnya mereka cek nih profil kita dan ternyata isinya bagus, isinya positif, isinya itu memang bermanfaat. Akhirnya mereka nggak sungkan-sungkan nih membalas chat kita, nggak sungkan-sungkan membalas komentar kita, dan bahkan mereka juga kadang mendoakan ulang. Terima kasih ya Kak atas doanya, saya doakan Kakak juga sebaliknya. Soalnya saya dapat seperti itu, jadi saya sharingkan ke teman-teman juga. Jadi intinya jangan jualan-jualan, tapi sharing konten dan jemput bola ya. Jangan hanya ditunggu tapi dijemput, rezeki juga harus dijemput ya. Kalau kita tunggu aja diem di rumah itu nggak bakalan datang. Sama, mereka juga nggak bakal kenal sama kita kalau kita nggak ngajak kenalan mereka duluan. Oke, selanjutnya ada rajin tambah database. Wah, database itu apa sih? Nah, kalau database itu biasanya kalau di WA itu kontak WA, kalau di IG atau di Facebook itu teman atau followers. Jadi semakin banyak, semakin besar pula peluang untuk closing. Karena kata guru saya, jualan ke 100 orang akan berbeda hasilnya jika jualan ke 1000 orang. Nangkep ya sampai sini. Jadi tentang database ini kita tidak bisa mentok di angka misalnya sudahlah cukup 100 orang aja databaseku. Jadi nggak bisa seperti itu, karena kita nggak tahu kan kendala teman-teman kita di luar sana. Mungkin ada yang HP-nya hilang, mungkin ada yang pengen ganti nomor, atau mungkin ada yang WA-nya itu terhapus atau terinstall ulang sehingga WA-nya terblokir, atau memang mereka sengaja memblokir kita karena kita sering kirim pesan edukasi dan promosi jualan. Nah, karena itu tugas kita tambah terus, tambah ya. Jangan puas dengan hasil yang segitu-segitu aja, tapi tambah terus supaya hasil penjualan kita juga bertambah. Ya, minimal kalau hasil penjualan kita nggak bertambah, teman atau kenalan kita, relasi kita dari berbagai daerah itu ya bertambah lah, sehingga dapat menumbuhkan atau mendapatkan wawasan untuk kita ke depannya itu seperti apa. Begitu. Jadi intinya ada hal-hal yang positif dari rajin tambah database. Yang terakhir itu ada rajin maintenance. Wah, maintenance itu apa lagi sih? Ya, maintenance itu rajin-rajin cek database yang sudah tidak aktif lagi, ya. Cek yang sudah tidak aktif atau yang telah memblokir agar promosi kita lebih maksimal. Contoh, kalau kita misalnya kirim pesan ke 100 orang, nah ternyata yang masuk cuma 50 orang, sementara 50 orang sisanya sudah tidak aktif. Nah, untuk database seperti ini, kalau memang teman-teman ada waktu, kalau memang teman-teman pas waktu luang, bisa dicek dan bisa dihapus kontaknya kalau memang sudah tidak aktif. Tapi kalau teman-teman mau pinter lagi, bisa dicek pakai nomor baru ya. Penjual itu nggak kehabisan akal dan nggak kehabisan strategi. Pasti akan ada strategi baru. Nah, kita cukup cek aja pakai nomor baru, atau misalnya kalau di Android itu ada yang namanya aplikasi cloningan. Nah, kita cloning WA, kita masuk dengan nomor yang baru, coba kita chat nomor yang sudah tidak aktif lagi tadi di nomor yang pertama. Kita cek apakah nggak aktif. Kalau memang benar-benar nggak aktif, berarti itu mending dihapus aja dari list kontak kita. Tapi kalau ternyata aktif, berarti mereka yang memblokir nomor kita yang pertama tadi, ya. Kalau kasusnya seperti yang kedua, bisa diajak kenalan ulang pakai nomor yang baru. Nggak apa-apa kita mungkin pakai nama panggilan, nggak apa-apa mungkin kita pakai nama samaran ya. Ajak interaksi dan ajak komunikasi, dan tanya kenapa alasannya dia. Tanyain dulu kenapa, suka nggak Kak kalau misalnya saya kirim pesan seperti ini. Nah, nanti
tunggu respon dia seperti apa. Kalau memang dia nggak suka sama pesan promosi kita, oke, nggak apa-apa, itu bisa langsung dihapus. Tapi kalau memang dia masih welcome, ya nggak apa-apa, itu bisa dipelihara juga ya, bisa dipertahankan. Nah, jadi itulah step-step tadi, tambah kontak WA, tambah konten, tambah calon database, dan rajin maintenance ya. Semua ini bisa dilakukan berulang supaya hasil penjualannya meningkat dan jualannya laris manis. Oke, sampai di sini dulu sharing kali ini, semoga bermanfaat. Salam.